Ayo, bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai model terhubung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Gilang Aldi Alamsyah, NPM 57, Dwi Setiawati, NPM 58, Dewi Sani Janatu Saada, NPM 0060, Lina Nur Azizah, NPM 0061. Mengenai model terhubung akan dijelaskan oleh Mbak Lina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aga. Model terhubung atau model connected yaitu merupakan suatu model keterpaduan yang paling sederhana, di mana model tersebut menekankan pada hubungan ide-ide yang eksplisit di dalam satu bidang yang berkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya, dengan satu konsep dengan konsep lain secara berurutan dalam waktu. Guru dapat mengaitkan pembelajaran yang satu dengan lainnya sehingga pengalaman belajar peserta didik lebih luas dan secara menyeluruh. Gambar untuk model terhubung yaitu Permisi Mbak Lina, mungkin bisa menjauh dulu dari teman-temannya biar nggak nganging-nganging, nggak jelas soalnya suaranya. Maaf ya mengganggu. Mungkin bisa diulangi dari awal karena tadi nggak jelas sama sekali. Baik, akan saya ulang. Apakah udah jelas Mas Febrian Arif? Masih nginging Mbak. Apakah untuk sekarang sudah cukup jelas? Belum Mbak, mungkin sebelahnya Mbak Lina, speakernya bisa sambil dimatiin terlebih dahulu. Teman-teman sebelahnya Mbak Lina. Karena kalau dekat-dekat radiasinya Apakah sekarang sudah lumayan Mas Arif ya? Sudah. Yaitu kan model yang paling sederhana, di mana lebih menekankan pada hubungan ide-ide secara eksplisit dalam satu bidang ilmu yang berkaitan antara satu topik lain, satu konsep dengan konsep lain secara berurutan dalam waktu tertentu. Guru dapat mengaitkan suatu pembelajaran dengan yang lainnya akan menciptakan suatu proses pengalaman yang lebih luas dan menyeluruh, di mana pada lingkaran yang berwarna ungu merupakan suatu topik yang satu, sedangkan yang berwarna oranye itu merupakan suatu topik atau konsep yang akan diajarkan, sedangkan yang topik berwarna pink lebih muda merupakan suatu konsep kedua yang akan dikaitkan. Sebagai contoh, guru dalam mengajarkan pembelajaran matematika dapat mengaitkan antara topik jual beli dengan simpan pinjam. Selanjutnya, aturan atau rambu-rambu pelaksanaannya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi. Baik, berikutnya ada rambu-rambu di dalam model terhubung. Yang pertama, tidak semua konsep dalam pokok bahasan perlu dikaitkan. Yang kedua, ide-ide eksplisit dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik bidang ilmu. Yang ketiga, sebelum memilih fokus pembelajaran.
Dan yang terakhir, dimungkinkan untuk mengaitkan konsep dalam kompetensi dasar di semester sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya buka. Sebelumnya mohon maaf, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi model tersarang atau the method model yang beranggotakan kelompok 3 ralat yang beranggotakan 1. Anissa Sri Rahayu NPM 0062, yang kedua Aulia Puspitarini NPM 0063, yang ketiga saya sendiri Dwi Erlina NPM 0064, dan yang keempat ada Nini Imaniar NPM 0065. Selanjutnya, desain model method atau tersarang yang akan dibacakan oleh Mbak Aulia Puspitarini, dipersilahkan. Baik, desain model method atau tersarang ini adalah model pembelajaran yang diartikan utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisasikan atau organizing skill. Artinya, pembelajaran yang memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, juga keterampilan, proses, sikap, serta komunikasi dalam satu mata pelajaran. Untuk ketercapaian sebuah materi pelajaran atau konteks dari pelajaran tersebut. Misalkan pada model tersebut mata pelajarannya kegiatan berbahasa, menggunakan social skill berbicara, thinking skill-nya membaca, dan konten dari mata pelajarannya yaitu menulis. Selanjutnya yaitu contoh desain pada mata pelajaran MTK yang akan dijelaskan oleh Mbak Neni. Baik, di sini ada desain model tersarang. Nah, pertama kita harus menentukan topiknya apa yang nantinya akan digunakan sebagai langkah-langkah pembelajaran. Misalkan di sini mencontohkan pada mata pelajaran matematika. Kontennya adalah tentang pengolahan data. Nah, di sana nanti akan dianalisis dalam pengolahan data ini keterampilan belajar apa saja yang akan digunakan. Misalnya di pengolahan data tersebut, di situ kita akan padukan antara keterampilan thinking skill dengan organizing skill, di mana thinking skill di situ menggunakan kata kerja mengkelompokkan,
dan pada organic skill-nya ada pada kata kerja membuat diagram atau bagan. Nah, nanti pelaksanaannya, misalkan pada topik pengolahan data, guru meminta siswa menuliskan berat badan teman-temannya satu kelas. Nah, nanti dari situ kemudian guru meminta mereka untuk membuat bagan atau diagram batang. Jadi nanti akan dikelompokkan mana yang beratnya 20 kg, mana yang 20 kg, dan sebagainya. Nah, dari data tersebut, kemudian dikelompokkan dan dibuat diagramnya, sehingga dapat diketahui mana berat badan tertinggi dan mana berat badan terendah. Jadi pembelajarannya secara terpadu, di mana terdapat keterampilan untuk materi dan tentu dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dari kelompok saya, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai model pembelajaran root atau pembelajaran sequence. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Wanda Artikasari, NPM 0066. Yang kedua Yahwa Najmi Alifa, NPM 0067. Yang ketiga Dwi Rahayu Leli Juliati, NPM 0068. Dan yang terakhir sudah ada Mayanti Syafwa Putri, NPM 0069. Selanjutnya, model terurut ini akan dijelaskan oleh Mbak Yahwa. Baik, terima kasih Mbak Dinar. Model sequence atau model terurut ini berguna pada awal proses integrasi atau pembaruan yang menggunakan dua bidang disiplin yang secara mudah dikaitkan dengan yang lainnya. Kemudian pada model ini, kedua disiplin tetap murni dan penekanan khusus tetap pada domain bidang studi. Tetapi siswa mendapat keuntungan dari isi yang terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model sequence ini dapat digunakan saat terdapat konsep-konsep yang sama pada mata pelajaran yang berbeda. Implementasi di SD, maka guru dapat melakukan langkah-langkah seperti menganalisis kurikulum, kemudian memilih dua mata pelajaran yang sejenis, kemudian mengurutkan kembali urutan perubahan masing-masing dengan periode waktu yang sejajar. Dalam model urutan atau sequence memerlukan kolaborasi dan fleksibilitas semua kalangan. Hal ini tidak semudah yang dengar karena ketepatan waktu, guru yang mengajar dan submateri harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga dalam pengaplikasiannya model pembelajaran urutan lebih jarang digunakan. Pada tahapan awal dari proses perpaduan dengan menggunakan dua disiplin ilmu, guru bekerja dengan rekannya dan mulai mendaftarkan kembali isi kurikulum masing-masing. Guru bidang studi kemudian untuk menyusun bagian materi yang terpisah, guru berusaha mensejajarkan materi tertentu guna membuat siswa lebih memahami materi kedua, mata pelajarannya diajarkan oleh kedua guru bidang studi tersebut. Saya kembalikan ke Mbak.
dapat disimpulkan bahwa model terurut atau model sequence ini dapat digunakan pada saat terdapat konsep-konsep yang sama pada mata pelajaran yang berbeda. Seperti pada gambar, ada dua lingkaran, umpamakan mata pelajaran dan yang kedua mata matematika. Nah, ini dibahas ada sejarah dan fungsi uang. Lingkaran kedua mata pelajaran juga kurang lebih sama, yaitu terkait jenis dan menyebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kelompok kami beranggotakan Ria Anggraini Putri NPM 7, Nurul Nawini NPM 71, Muhammad Rifan NPM 72, Romadin NPM 73. Model pembelajaran seret dalam pembelajaran terpadu ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep yang dua mata pelajaran atau lebih. Untuk yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Roma. Maaf Mas Dani, dipindah ke slide selanjutnya. Nah, dari KPA menunjukkan mata pelajaran atau bidang kedua. Sedangkan yang lingkaran kedua adalah mata pelajaran yang
2. Kedua, bidang kajian beririsan pada satu topik atau tema atau bahasan tertentu yang konsep keterampilan dan sikap yang tumpang tindih pada kajian. Hal inilah yang merupakan ciri khas keterpaduan tipe syarat yang bukannya dengan tipe keterpaduan yang lain. Dalam bab ini, tema yang terkait dan bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dijadikan dalam tahap perencanaan. Untuk Ria Anggraini. Tersebut merupakan contoh model di mana seorang guru pelajaran memadukan kajian materi fisik dan biologi. Pada alat-alat optik, sementara kajian biologi terdapat topik materi alat indera. Setelah dianalisis, pada kurikulum tersebut ada bagian yang tumpang tindih antara materi fisika dan biologi, yaitu konsep mata dan cacat mata. Pada kajian fisika, mata merupakan salah satu bagian optik, sedangkan pada kajian biologi, mata merupakan indera. Oleh karena itu, kedua mata pelajaran tersebut dapat dipadukan dalam satu topik, yaitu mata dan cacat mata, seperti pada gambar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kami dan hasil kerja kami terkait model pembelajaran jaring laba-laba. Akan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatihati Sabila dengan NPM 0074, kemudian Anggriani Fathuniafani dengan NPM 0075, kemudian Harisma Oktaviana dengan NPM 0076, dan saya sendiri Atika Putri Indriani dengan NPM 0077. Slide selanjutnya. Baik, teman-teman mungkin sambil dilihat juga PPT-nya, gambarnya. Ini adalah ilustrasi dari model pembelajaran jaring laba-laba. Jadi dapat dilihat di sini, yang kotak ini di tengah itu adalah tema, kemudian yang di pinggirnya berbentuk bulat ini adalah subtemanya. Nah, model jaring laba-laba ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, di mana dalam model ini ada satu tema besar atau tema yang luas, dan kemudian tema tersebut dikembangkan ke subtema-subtema lainnya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi lainnya. Nah, salah satu penulis buku yang menulis mengenai model pembelajaran integrasi dan model pembelajaran Webert ini, yaitu Robin Fogarty, pada bukunya tahun 1991, kan bahwa salah satu karakter model pembelajaran laba-laba jaring laba-laba ini atau Webert ini adalah adanya pandangan secara luas, pandangan luas secara keseluruhan dalam suatu tema yang dapat membentuk jaringan dari berbagai bidang pengembangan. Nah, jadi maksudnya dalam model ini tuh ada satu tema besar yang mana nanti tema-tema tersebut dapat membentuk suatu jaringan dari berbagai bidang pengembangan studinya. Gitu.
Slide selanjutnya. Oke, mungkin dapat dilihat lagi di samping ini, gambar di sampingnya adalah salah satu bentuk aplikasi dari model pembelajaran jaring laba-laba. Nah, di mana lingkaran besar di tengah ini adalah temanya, tema dipilih yaitu lingkungan. Kemudian yang di pinggir ini adalah subtemanya dengan mengaitkan bidang-bidang studi yang dapat dikaitkan dengan tema tersebut. Seperti ada pendidikan kewarganegaraan, kemudian di lingkungan ada di situ pada PKN yang dikaitkan subtemanya ada rasa tanggung jawab, kemudian dalam IPA kita dapat mengaitkannya dengan bentuk mungkin bisa membayangkan lebih jelas lagi agar lebih paham lagi model pembelajaran jaring laba-laba itu seperti apa. Contoh gampangnya, contoh realnya adalah model dari pembelajaran kurikulum 2013 atau atau kurikulum terbaru di Indonesia ini diterapkan, yang pasti teman-teman juga sudah mengetahuinya bahwa di sekolah dasar saat ini menggunakan model pembelajaran tematik, tema yang mana pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwa menjadi salah satu bentuk aplikasi dari model pembelajaran jaring laba-laba atau WebEd itu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa maisturun billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul model pembelajaran terpadu pasang benang. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Amelia Hasnafat Tikasari dengan NPM 0078. Saya sendiri Rahma Aulia dengan NPM 0079. Yang ketiga Hairunisa Nurul Ma'rufah NPM 40. Yang keempat Anissa Aulia Murdaning Tias dengan NPM 0081. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Ilma. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Aul yang telah memberikan waktunya. Nah, contoh gambar yang pertama yaitu contoh gambar model pembelajaran 3D. Nah, baik model 3D atau model untayan adalah model integrasi kurikulum yang fokus pada meta kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Nah, misalnya keterampilan perkiraan. Nah, keterampilan perkiraan atau prediction adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada pada bidang ilmu matematika. Selanjutnya ada ramalan peristiwa masa sekarang atau mengantisipasi peristiwa yang ada dalam sebuah cerita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan proses membuat hipotesis di laboratorium IPA dan masih banyak lagi ya. Dengan model 3D ini kita dapat memperoleh keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan bekerja sama atau cooperative skill, keterampilan belajar, studi skill, social skill, dan lain-lain. Nah, keterampilan ini pada intinya akan dihubungkan ke gambar yang nomor 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya,
Aulia Murdaning Tias. Anissa, maaf. Baik, yang kedua, gambar yang kedua ada model ini merupakan pelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara model diusahakan cara konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Dengan itu berbeda dengan model jaring laba-laba yang menurut pemilihan tema dan pengembangannya sebagai langkah awal dalam model paduan tema yang terkait. Dan bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Untuk itu, pertama guru menyeleksi konsep-konsep, selanjutnya keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai mata pelajaran. Ada interconnected model dikenal dengan sebagai sistem pengorganisasian materi yang memadukan berbagai materi mata pelajaran ke dalam satu fokus perhatian. Batas-batas pelajaran dalam model ini sudah tidak tampak mata pelajaran ke dalam satu fokus perhatian. Batas-batas pelajaran sudah tidak nampak terjadi fungsi karena diambil dari setiap mata pelajaran bukan strukturnya, tapi substansi bahasanya yang diperlukan. Untuk itu, membahas suatu topik dengan demikian dalam proses pembelajaran tidak mengedepankan nama-nama mata pelajaran, tapi isi-isi mata pelajaran yang dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membacakan tentang model pembelajaran integrasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Putri Dewita Agustina dengan NPM 0082. Lalu saya, Renal Lesa Devi dengan NPM 0083 dan Febrian Arif dengan NPM 84. Lalu Adelia dengan NPM 85.
Pembelajaran integratif merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Contohnya, dalam teks membaca yang merupakan bagian pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan studi pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan mata pengetahuan alam dan mata kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mengenai model terbenam yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Hapsari Afio Imani, NPM 0086, dan rekan saya Ahmad Dhani Yulianto, NPM 0087, dan Fitri Nur Hajimah, NPM 0088, dan yang terakhir Aksari Wijayanto, NPM 0089. Model terbenam atau immersive adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model terbenam ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Penerapan lainnya bagi kelas 5 SD, misalnya pada materi pencemaran udara seperti pada PPT. Hal ini dapat dijelaskan pada materi pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pembelajaran terpadu model jaringan. Sebelumnya ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Maulana Irfan Rahmanto, NPM 0049,
dan saya sendiri Rizky Gusti NPM 0050, ada Mbak Ulfatur Rohmah NPM 0051, dan yang terakhir ada Safira Ananda Fitria NPM 0090. Untuk materinya akan dibacakan oleh Mas Irfan Rahmanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Slide selanjutnya. Pembelajaran model jaringan adalah sebuah metode pembelajaran yang berbentuk kerjasama untuk memecahkan masalah dengan seorang ahli sebagai sumbernya. Sebagai contoh yaitu contoh model jaringan di depan layar Anda, yaitu yang pertama siswa sebagai pemberi materinya, di mana pada metode jaringan ini terbagi menjadi beberapa belajar yang berbentuk sebagai jaringan. Sumber belajar yang digunakan berupa para ahli yang digunakan untuk menimbulkan siswa dalam mencari memungkinkan informasi yang contoh yaitu pada pembelajaran matematika, kemudian ada pembelajaran IPA, ada pembelajaran IPS, dan juga ada pembelajaran bahasa Indonesia yang dipadukan demi mencapai tujuan, yaitu mencintai kata dan bahasa dari buku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Irfan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Siti Faizah dengan NPM 0052, kemudian saya sendiri dengan NPM 0053, kemudian Emma Evita Putri dengan NPM 0054, kemudian Nurhalisa dengan NPM 0056, kemudian Gilang Albi Alamsyah dengan NPM 0057. Next. Jadi yang ingin kami presentasikan yaitu model fragmented. Gambarnya seperti ini. Kemudian ini akan dijelaskan oleh Mbak Siti Faizah. Silakan Mbak Siti Faizah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Salma. Model fragmented merupakan pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu
yang terpisah dan berbeda. Artinya, model ini memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, baik waktu pelaksanaan pembelajaran, meskipun pelajaran tersebut masih dalam interdisiplin ilmu. Biasanya dalam bidang akademika, bahasa, dan ilmu sosial. Dapat disimpulkan bahwa model fragmented ini menunjukkan pengintegrasian secara implisit di dalam satu disiplin ilmu tertentu atau intradisiplin. Di dalam masing-masing disiplin ilmu itu memiliki bagian-bagian atau bidang ilmu yang merupakan kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Kemudian tambahin, pembelajaran fragmented sebagai suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Jika seorang guru kelas SD mengajar mata pelajaran IPA, mempertimbangkan dengan konsep yang ada pada mata pembelajaran IPS atau Bahasa Indonesia. Jadi, dalam pembelajaran fragmented, setiap mata pelajaran dirancang secara terpisah-pisah dan tidak ada usaha untuk mengaitkan di antara mata pelajaran tersebut. Oleh Fogarty, pembelajaran fragmented disimbolkan dengan sebuah periskop, yang artinya memandang satu arah fokus yang sempit untuk setiap mata pembelajaran. Model ini merupakan tradisional yang memisahkan dan membedakan bidang-bidang kajian dalam satu disiplin ilmu. Kemudian, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Emma Evita Putri. Baik, terima kasih. Dapat ditarik kesimpulan pada simbol ini dapat dilihat bahwa kotak di sini melambangkan sebagai mata pelajaran dan lingkaran di sini merupakan butir dari materi tersebut. Kayak misalkan kotak yang pertama merupakan mata pelajaran IPA, kedua IPS, ketiga matematika, dan keempat bahasa. Nah, dalam kotak tersebut mata pelajaran itu diajarkan secara terpisah-pisah dan tidak ada usaha untuk mengkaitkan di antara satu mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai 10 sudah memaparkan presentasinya. Karena sudah selesai, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.